Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir Al-Farisi dari kelas 10-3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi pengantar ilmu geografi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pengertian perkembangan ilmu geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi dan graphein berarti lukisan, tulisan, atau deskripsi. Jadi secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan bumi. Gambaran atau deskripsi tentang bumi dijelaskan dalam bentuk karakteristik wilayah, alam, dan sosial di permukaan bumi. Menurut para ahli, ada beberapa pengertian tentang pengantar ilmu geografi. Yang pertama ada dari James Hutton. Menurut James Hutton, uniformitarianisme merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa alam selalu mengalami perubahan, tetapi perubahannya selalu mengikuti suatu hukum yang berisi peraturan yang sama. Hukum ini mengatur segala jenis perubahan wujud alam seperti benua, lautan, sungai, dan bebatuan. Yang kedua ada dari Lobeck. Menurut Lobeck, geografi adalah ilmu tentang hubungan yang terbentuk antara kehidupan dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga ada dari Richard Hartshorne. Geografi menurut Richard Hartshorne merupakan suatu ilmu yang mampu dan dapat menjelaskan sifat-sifat variabel permukaan bumi secara teliti, beraturan, dan nasional. Kemudian ada objek studi geografi. Yang pertama ada objek material. Objek material yang pertama ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara. Lingkup atmosfer termasuk unsur-unsur iklim dan cuaca seperti hujan, awan, angin, kelembapan, dan suhu. Yang kedua ada litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang ketiga ada hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air seperti sungai, laut, danau, dan tanah air. Yang keempat ada biosfer. Adalah lapisan kehidupan yang meliputi kehidupan flora dan fauna. Yang kelima ada antroposfer. Antroposfer adalah lapisan manusia dan kehidupan manusia, termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi politik, budaya, dan teknologi. Yang selanjutnya ada aspek geografi. Aspek geografi yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik geografi meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat langsung diamati, seperti aspek topologi, terkait untuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Aspek abiotik terkait tanah, hidrologi, dan iklim, dan aspek biotik terkait unsur vegetasi dan fauna. Yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial geografi meliputi kebudayaan, ekonomi, dan aspek kependudukan. Pada aspek sosial, manusia berperan sebagai fokus utama dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Geografi memiliki ruang lingkup, diantaranya 1. Geografi fisik, mempelajari fenomena alam yang berkaitan dengan pola, relief, iklim, dan segala proses fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua ada geografi sosial, mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksi dengan lingkungan, baik dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Yang ketiga ada geografi regional, mempelajari kondisi suatu daerah atau wilayah secara khusus, baik mengenai aspek fisik ataupun aspek sosial. Yang keempat ada geografi teknis, kajian penggunaan keahlian teknis dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Contohnya geografi matematika, pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis atau SIG untuk mempelajari bumi dan menyelesaikan berbagai masalah. Kalian tahu nggak sih konsep geografi? Di sini ada 10 konsep geografi. Yang pertama ada konsep lokasi. Konsep lokasi mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Yang kedua ada konsep jarak. Konsep jarak mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi kondisi geografis. Yang keempat ada konsep pola. Konsep pola ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Yang kelima ada konsep morfologi. Konsep morfologi menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Yang keenam ada konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Yang ketujuh ada konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Yang ke-8 ada konsep nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Yang ke-9 ada konsep keterkaitan antar ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah.
Yang ke-10 ada konsep diferensi area. Konsep geografi ini mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Yang terakhir ada prinsip geografi. Prinsip geografi yang pertama, 1. Prinsip persebaran atau distribusi. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran fenomena geografi dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Yang kedua ada prinsip interrelasi. Prinsip ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau keterkaitan antara fenomena yang satu dan fenomena yang lain. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih jauh serta mendetail mengenai gejala-gejala geosfer yang diselidiki atau dipelajari melalui penggambaran bentuk keterkaitan antara alam dan manusia dalam bentuk peta, kalimat, diagram, dan grafik. Yang keempat ada prinsip korologi. Prinsip ini adalah perpaduan dari 3 prinsip sebelumnya, yaitu persebaran, interrelasi, dan interaksi, serta deskripsinya dalam ruang. Setiap wilayah memiliki ciri khas pada kesatuan gejala, bentuk, dan fungsi akibat kondisi wilayah yang berbeda-beda. Sekian penjelasan tentang materi pengantar ilmu geografi. Semoga kalian mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.